Tempat hiburan malam dinilai kada hanya melanggar jam operasional, namun pengunjungnya diduga masih ada yang di bawah umur atau belasan tahun. Supaya kada kecolongan, maka DPRD Banjarmasin mengusulkan dipasangnya CCTV di sabarataan THM di Kota Seribu Sungai ini, supaya penegakan perda tempat hiburan malam ini lebih maksimal dengan memanfaatkan teknologi. Tempat hiburan malam dinilai kada hanya melanggar jam operasional, namun pengunjungnya diduga masih ada yang di bawah umur atau belasan tahun. Supaya kada kecolongan, maka DPRD Banjarmasin mengusulkan dipasangnya CCTV di sabarataan THM di Kota Seribu Sungai ini, supaya penegakan perda tempat hiburan malam ini lebih maksimal dengan memanfaatkan teknologi. Apalagi Banjarmasin sudah mulai menerapkan Smart City. Demikian dipedakan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Faisal Haryadi oleh takuni Prima TV usai rapat dengar pendapat bersama Satpol PP Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 30 Agustus 2022. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan melalui CCTV bakal akan mempermudah Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk memantau jam operasional maupun batas usia pengunjung di tempat hiburan malam ini. Bila ada tempat hiburan malam yang melakukan pelanggaran, ujar Faisal Haryadi, akan langsung ketahuan dan bisa langsung diberikan tindakan. Untuk sementara, Satpol PP Banjarmasin diminta memaksimalkan penertiban. Pada saat ini umur 18 ke bawah yang tidak memiliki KTP, kemudian KTP-nya juga ditenggarai palsu untuk masuk ke dalam THM itu bisa kita screening melalui aplikasi, umpamanya salah satu itu. Nah kemudian penerapan teknologi lain umpamanya katakanlah dengan sistem CCTV. Artinya pada saat kita seluruh THM kita ini kita pasang CCTV, sehingga pada saat jam tertentu mereka masih melanggar, ini menjadi bukti kita. Nah, ini kan coba kita diskusikan nanti apakah ini nanti akan kita coba ditemukan ke dalam perda pada saat revisi atau nanti diperwal untuk digarap oleh pemerintah kota. Nah mungkin ini kan salah satu terobosan-terobosan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian juga kawan-kawan DPRD tadi mengharap bahwa ini bisa terlaksana secepatnya. Kami berharap tadi di 2022 sisa ini ada action atau boleh katakan kinerja yang boleh katakan tadi kawan Satpol PP sudah maksimal, lebih dimaksimalkan lagi di 2022. Sementara itu, Kasatpol PP Banjarmasin Ahmad Mujayin memedahkan pemasangan CCTV di setiap tempat hiburan malam adalah salah satu usulan yang disepakati karena dapat membantu tugas personil di lapangan. Apalagi Satpol PP Banjarmasin memiliki keterbatasan jumlah personil, nang wahini jumlahnya hanya 200 orang, sementara idealnya personil yang dimiliki 300 orang. Walaupun demikian, Ahmad Mujayin berjanji akan tetap memaksimalkan tugas salah satunya dalam melakukan pengawasan tempat hiburan malam di Banjarmasin. Jadi kita harus mengakui juga memang kita sudah berupaya maksimal, tetapi keterbatasan tadi, ya kan semuanya ada 30, tidak sampai 30 perda itu sendiri bisa kita lakukan. 30 perda lah, ya 30-an ya kan. Minta dinas tadi. Di dalamnya kan ada terkait dengan dinas-dinas lain, itu di dalam perda minimal tadi. Apa sih Pak? Ada perizinan sendiri, kemudian dinas perindak, juga hal-hal lain kan. Pariwisata Pak? Ya mungkin bisa juga di situ. Jelas sekali dalam perda itu. Kan Pak, sistem Smart City di Banjarmasin untuk pengawasan kan bisa THM itu langsung live. Tadi salah satu pada perlu banyak personil ya. Usulan yang muncul dari hasil pertemuan tadi. Kita akan menerapkan seperti itu. Nah ya, ini kan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kemudian ada beberapa kritik, saran perbaikan untuk dilakukan pembenahan dalam hal pengawasan tadi. Itu menjadi catatan juga oleh Komisi 1 untuk ditindaklanjuti, ya kan, untuk ditindaklanjuti seperti apa, apakah ya termasuk tadi salah satunya Smart City, penggunaan KTP untuk di-scan, sesuai tidak dengan batasan umur. Nah itu nanti menjadi piranti dalam hal pelaksanaannya. Ahmad Mujayin menambahkan, bila anggota yang bertugas kada terlepas dengan surat tugas yang telah sesuai dengan amanah yang diberikan. Bila mereka kada melaksanakan atau melanggar tugas yang diberikan, maka akan dikenakan sanksi tegas.